Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Dania dengan NIM akhir 093. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan strategi berpikir kreatif. Untuk yang pertama yaitu ada Institutive Thinking Tortoise. Nah, Institutive Thinking Tortoise ini adalah kumpulan alat dan teknik kreatif untuk memecahkan masalah yang dikembangkan oleh Michel Michalko. Nah, mereka ini dirancang untuk membantu individu memanfaatkan pemikiran institutif mereka dan menghasilkan ide-ide yang inovatif. Nah, ini tuh thinking tortoise ini adalah mendorong pendekatan yang menyenangkan dan tidak konvensional untuk memecahkan masalah. Mereka menekankan penggunaan institusi, imajinasi, dan pemikiran lateral untuk mengatasi hambatan dan menghasilkan solusi yang baru. Selanjutnya yaitu ada fitur utama Institutive Thinking Tortoise. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu ada fokus pada institusi. Nah, thinking tortoise ini mendorong individu untuk mempercayai perasaan mereka dan mengeksplorasi ide-ide tanpa berpikir terlalu keras. Yang kedua yaitu ada teknik kreatif. Nah, alat-alat ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk brainstorming dan menghasilkan ide. Dan yang ketiga yaitu ada pemikiran lateral. Nah, thinking tortoise ini mendorong berpikir di luar kotak dan mengeksplorasi solusi yang tidak konvensional. Dan yang terakhir yaitu ada aplikasi praktis. Nah, teknik-teknik ini dapat diterapkan pada berbagai masalah, mulai dari tantangan hingga inovasi bisnis tersebut. Selanjutnya yaitu ada Blue Roses. Nah, Blue Roses ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu ada intuisi harus dikembangkan. Jadi intuisi ini adalah kemampuan untuk memahami atau mengetahui sesuatu secara langsung tanpa melalui proses berpikir yang sadar atau analitis. Nah, intuisi sering disebut sebagai firasat atau insting atau perasaan dalam hati yang muncul tanpa alasan yang jelas. Nah, intuisi bukanlah sesuatu yang muncul secara ajaib, tetapi bisa dilatih dan diperkuat. Nah, untuk yang kedua yaitu ada intuisi harus dikombinasikan dengan logika. Nah, intuisi yang murni tanpa logika bisa menyesatkan. Oleh karena itu, intuisi perlu diuji dengan pemikiran rasional. Nah, kombinasi intuisi dan logika memungkinkan seseorang membuat keputusan yang cepat dan akurat. Selanjutnya yaitu ada chilling out relaxation. Nah, chilling out merupakan suatu aktivitas atau keadaan di mana seseorang mengurangi tingkat stres dan ketegangan. Nah, baik fisik maupun mental untuk mencapai kondisi relaksasi dan ketenangan tersebut. Nah, untuk chilling out ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ciptakan lingkungan yang tenang. Nah, jadi kita bisa mencari tempat yang nyaman dan bebas dari gangguan. Bisa di dalam ruangan yang sepi atau di alam yang terbuka. Yang kedua yaitu gunakan teknik relaksasi yang kita sukai. Nah, meditasi ringan atau pernafasan dalam, nah mendengarkan musik yang menenangkan atau menggunakan metode visualisasi untuk menenangkan pikiran. Yang ketiga yaitu ada biarkan pemikiran mengalir secara bebas. Nah, jadi jangan memaksakan pemikiran tertentu dan jika ada ide yang muncul, biarkan berkembang tanpa analisis yang berlebihan agar tidak stres. Dan yang terakhir yaitu posisi yang nyaman. Nah, kita bisa duduk atau berbaring dalam posisi yang mendukung relaksasi tanpa gangguan fisik tersebut. Selanjutnya itu ada relaxation technique. Nah, di sini teknik relaksasi adalah metode-metode yang dirancang untuk membantu mengurangi stres, ketegangan, dan kecemasan serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Berbagai teknik ini bekerja dengan cara yang berbeda, namun tujuan utamanya adalah untuk membantu tubuh dan pikiran mencapai keadaan tenang dan rileks. Baik, di sini ada 7 contoh teknik relaksasi yang umum. Yang pertama yaitu ada teknik pernapasan. Jadi kita harus fokus pada pernapasan yang lambat, dalam, dan teratur. Inhalasi dan ekshalasi yang panjang dan terkontrol dapat membantu menenangkan sistem saraf kita. Yang kedua yaitu ada teknik relaksasi otot progresif. Nah, teknik ini melibatkan menegangkan dan melemaskan kelompok otot secara bergantian, dimulai dari ujung kaki hingga kepala. Dengan merasakan perbedaan antara ketegangan dan relaksasi, kita dapat belajar mengidentifikasi dan melepaskan ketegangan otot yang tidak disadari. Yang ketiga yaitu ada meditasi. Nah, meditasi ini melibatkan fokus pada suatu hal tertentu, seperti pernafasan,
suara, atau visualisasi untuk membersihkan pikiran dan mencapai keadaan tenang. Nah, ada berbagai jenis meditasi, termasuk meditasi kesadaran penuh dan meditasi transendental. Dan yang keempat yaitu ada visualisasi. Teknik ini melibatkan membayangkan suatu tempat atau situasi yang menenangkan dan damai. Dengan memfokuskan pikiran pada gambar-gambar yang menenangkan, individu dapat mengurangi stres dan meningkatkan perasaan rileksnya. Yang kelima yaitu ada yoga dan tai chi. Nah, kedua latihan ini menggabungkan gerakan fisik, pernapasan, dan meditasi untuk mencapai relaksasi dan meningkatkan kesejahteraan. Gerakan-gerakannya yang lembut dan terkontrol membantu melemaskan otot dan menenangkan pikiran. Yang keenam yaitu ada mindfulness. Nah, mindfulness ini adalah praktik untuk memperhatikan pikiran dan perasaan saat tanpa menghakimi. Nah, dengan fokus pada pengalaman saat ini, individu dapat mengurangi pikiran yang mengganggu dan meningkatkan kesadaran diri. Dan yang terakhir yaitu ada terapi musik. Mendengarkan musik yang menenangkan dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Nah, musik klasik, musik alam, dan musik ambien sering digunakan dalam terapi musik untuk relaksasi. Selanjutnya yaitu ada the tree atau incubation. Nah, di sini fisikawan terkenal mengatakan bahwa penemuan besar sering terjadi dalam 3: bus, bed, atau bed. Bus atau itu bus, kalau bed itu tempat dan bed itu kamar mandi. Ini menggambarkan bahwa ketika kita rileks dan tidak memaksa otak untuk menemukan solusi, ide-ide cemerlang sering muncul secara spontan. Selanjutnya yaitu ada true dan false. Nah, dalam konteks Janisian thinking mengacu pada kemampuan untuk secara bersamaan mempertimbangkan dua sisi yang berlawanan atau bertentangan dari suatu isu, ide, atau situasi. Ini seperti melihat sesuatu dari dua perspektif yang berbeda, bahkan jika mereka tampak saling bertentangan juga. Nah, Janisian thinking ini adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Albert, seorang peneliti kreativitas. Konsep ini menekankan pentingnya melihat sesuatu dari dua sudut pandang yang berlawanan untuk menghasilkan ide-ide baru dan kreatif. Nah, contoh dari true and false dalam Janisian thinking ini seperti kebahagiaan adalah tujuan hidup, tetapi kesedihan adalah bagian penting dari kehidupan. Nah, keduanya ini benar, dan menerima keduanya secara bersamaan dapat membantu kita memahami kompleksitas kehidupan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.